Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japaryanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 2001010101003. Kali ini saya akan menjawab untuk soal ujian UTS Sistem Informasi Basis Data. Adapun soal yang pertama ialah satu, berikan penjelasan secara lengkap terkait perbedaan antara data, basis data, sistem basis data, DBMS, dan informasi, serta keunggulan dari pengelolaan data menggunakan sistem informasi. Baiklah, saya akan menjawab. Data adalah rekaman mengenai fenomena atau fakta yang ada atau yang terjadi. Data pada pokoknya adalah refleksi fakta yang ada. Data mengenai fakta-fakta penting organisasi harus direkam dan dikelola secara baik sehingga dapat dipakai atau diakses secara efisien sehingga efektif mendukung operasi dan pengendalian organisasi. Basis data adalah suatu kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu menggunakan komputer, sehingga mampu menyelesaikan operasi optimal secara yang diperlukan pemakainya. Sistem basis data adalah suatu sistem menyusun dan mengelola rekod-rekod menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk mengambil keputusan. Database Management System atau DBMS adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengambil database. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbaharui data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi, yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi yang terkomputerisasi. Adapun keunggulan sistem basis data antara lain, satu, mengurangi kerangkapan data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas yang berbeda. Dua, mencegah ketidakkonsistenan. Tiga, keamanan data dapat terjaga, yaitu dapat dilindungi dari pemakai yang tidak berwenang. Empat, terintegrasi data dapat dipertahankan. Lima, data dapat digunakan secara bersama-sama. 6. Penyediaan recovery. 7. Memudahkan penerapan standarisasi. 8. Data bersifat mandiri. Pertanyaan yang kedua, dalam arsitektur 3 skema DBMS terdapat 3 level abstraksi data. Silakan berikan penjelasan tentang 3 level tersebut. 3 level abstraksi database. 1. Level fisik atau physical level. Level fisik adalah level abstraksi database yang paling rendah. Karena pada level ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara dapat disimpan dan dikondisikan sebenarnya secara fisik. Pada level ini, struktur data yang dipergunakan
digambarkan secara rinci sesuai dengan kebutuhan sistem engineer. Dan sistem ini biasanya digunakan untuk para praktisi software dan hardware. Singkatnya, level ini merupakan level yang mengatur tentang teknis bagaimana cara sebuah database dimasukkan ke dalam media penyimpanan. Yang kedua, level konseptual. Konseptual level. Level konseptual adalah level abstraksi yang lebih tinggi dari level fisik, karena level ini memberikan gambaran tentang data yang sebenarnya perlu disimpan di database, serta hubungan atau relasi yang ada di antara data dari keseluruhan database. Level konseptual ini merupakan suatu pandangan perancangan data tentang data apa, di mana, dan harus disimpan. Untuk menggambarkan level ini biasanya dibutuhkan simbol berupa kontak, garis, dan petunjuk relasi sebuah data. 3. Level pandangan. View level. Level pandangan penggunaan adalah level eksternal yang merupakan pandangan para pengguna database, yang dimana pandangan terhadap database tersebut akan berbeda tergantung dari penggunanya. Mau menggunakan database apa, mau mengakses database apa, dan membutuhkan database apa. Pada level abstraksi ini, database akan ditampilkan lebih simpel dan menampilkan bagian-bagian tertentu yang diperlukan pada level ini. Pertanyaan yang ketiga, sebelum membangun sistem basis data atau aplikasi sistem basis data, harus dilakukan pemodelan terlebih dahulu. Berikan penjelasan tentang pemodelan tersebut. Pemodelan basis data adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisa sebuah kebutuhan basis data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkungan sistem informasi yang sesuai dengan organisasi. Oleh karena itu, proses pemodelan dapat melibatkan pemodelan data profesional sebagai pekerja, pemangku kepentingan bisnis, serta potensi dari sistem basis data tersebut. Macam-macam model data. 1. Objek basis data model. 2. Record basis data model. 3. Physical basis data model. Terima kasih.